Mereka meniatkan apa yang mereka perbuat ini untuk dipersembahkan ke Pangeran Samudro agar nantinya itu bisa menjadi berkah dan rezeki buat mereka. Jadi dari dalam lubang kunci itu, Mas Asep ini melihat sebuah sosok hitam besar yang sedang menyetubuhi Rina. Dan kok kaget si Asep. Jadi di situ dia ngelihat walaupun nggak penuh, tapi dia tahu kalau itu uang lembar 100 ribuan yang jumlahnya nggak sedikit. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawakan cerita-cerita horor yang nggak lucu dan cerita lucu yang nggak horor. Dan malam ini masih bersama saya, Joni Rafika. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terlebih lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu dilancarkan segala macam urusannya, dan semoga selalu diberi kelimpahan rezekinya. Terus, malam ini kita punya sebuah cerita kiriman dari teman kita yang namanya Agus. Jadi, dalam cerita ini, Mas Agus menceritakan pengalaman dari temannya, yang nanti namanya kita samarkan, karena berkaitan dengan privacy. Nah, temannya Mas Agus ini nantinya bercerita tentang pengalaman ketika ia terjerat masalah ekonomi dan kemudian melakukan sebuah ritual pesugihan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, sekali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan untuk subscribe, like, komen, biar kita tambah semangat. Dan buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor lainnya, boleh banget buat kirim ke alamat email kita yang ada di bawah, atau ke alamat Instagram kita yang ada di bawah. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Oke, jadi di awal cerita, kita ceritakan dulu siapa sih Mas Asep ini. Mas Asep ini adalah seorang pria yang diceritakan oleh Mas Agus tadi ya. Nah, peristiwa ini terjadi di sekitaran tahun 2010. Jadi ketika itu Mas Asep sudah memiliki keluarga. Dia sudah berkeluarga, dia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Terus Mas Asep ini berdomisili di sebuah daerah namanya Bandungan. Bandungan ini terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nah, ketika itu Mas Asep ini memiliki masalah perekonomian. Jadi dia punya beban untuk menafkahi keluarganya kan. Tapi penghasilannya itu nggak seberapa. Akhirnya suatu ketika ia mendapatkan ide. Mas Asep ini punya ide untuk buka warung. Nah, cuman karena dia nggak punya modal, dan di tahun-tahun segitu belum ada ya pinjol kayak sekarang, pinjaman online itu kan. Akhirnya mau nggak mau Mas Asep ini minjem uang ke rentenir. Nah, yang nantinya dari situlah semua masalah berawal. Oke, singkat cerita, berangkatlah Mas Asep ini menuju ke rentenir untuk pinjam uang. Setelah Mas Asep ini mendapat pinjamannya dari seorang rentenir, dia menyewa sebuah tempat untuk dijadikan warung. Nah, awalnya dia sama istrinya mengelola warung ini. Cuman, ya gitulah, hokinya orang kan beda-beda ya. Ternyata dia udah pinjam uang, dia udah buka warung, dia udah ngejalanin semua usaha, tapi ternyata warung itu ya ada sih pembeli 1-2, cuman ya kalau dihitung-hitung itu masih rugi, jadi nggak ada pendapatan dari situ. Ternyata usahanya gagal. Nah, akhirnya mau nggak mau Mas Asep ini melepaskan istrinya untuk jaga warung sendirian, sedangkan dia nyari usaha lain. Tapi ketika itu kerjaan pun susah, dan Mas Asep ini cuma dapat kerjaan, dia akhirnya jadi tukang parkir. Dia jaga parkir di sebuah pasar. Jadi di Bandungan ini ada sebuah pasar tradisional gitu kan. Terus singkat cerita ya, setelah beberapa bulan dia jalan jadi tukang parkir, istrinya di warung, walaupun pendapatannya nggak seberapa, karena dia masih belum berhasil membayar hutang-hutangnya, sedangkan hutangnya Mas Asep ini ke rentenir, dimana rentenir itu bunganya bahkan lebih besar daripada uang yang harus dia kembalikan, nominal yang dia pinjam gitu kan. Ya itu pusing Mas Asep nih. Cuman dia nggak punya siapa-siapa lagi buat cerita kan.
dia punya istrinya, tapi kan dia tahu, dua-duanya sama-sama tahu situasinya kayak gitulah. Nah, suatu ketika Mas Asep ini jaga parkir, nggak sengaja nih, dia kedatangan temennya ini kita sebut aja namanya Rido gitu. Jadi si Rido ini profesinya dia supir, dia tiap hari nganterin sayuran. Jadi sayur-sayuran itu dianterin ke pasar untuk dijual. Nah, suatu hari ketika si Rido ini istirahat kan, dia nyamperin si Asep. Sayur di mobil itu lagi diangkut-angkutin sama para penjual gitu. Terus dia nyamperin si Asep yang lagi jaga parkir, terus cerita-cerita, dan entah gimana dari obrolan mereka berdua ini akhirnya mengarah ke curhatannya Mas Asep ini tentang masalah perekonomian yang sedang dialami. Dari situ kebetulan nih si Rido ini punya usulan. Jadi ketika itu dia menceritakan sebuah ritual pesugihan, dan yang diceritakannya ini adalah sebuah ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, dalam ceritanya si Rido ke Mas Asep ini, dia nyeritain kalau pesugihan Gunung Kemukus ini itu cenderung gampang karena satu, nggak makan tumbal, dan ritual pesugihannya pun cenderung enak-enak. Nah, jadi setelah si Rido ini menceritakan tentang ritual Gunung Kemukus ke Mas Asep ini, awalnya Mas Asep ini memang menolak. Dia sama sekali nggak tertarik untuk ngelakuin pesugihan. Dan akhirnya selesailah obrolan di waktu itu. Selang beberapa hari kemudian, kayak biasa nih, Mas Asep ini tetap jaga parkir kayak biasanya, dan dia ketemu lagi sama temennya si Rido ini. Dan ketika itu, sama si Rido ini basa-basi kan, gimana kabarnya, gini, masih sama nggak, atau udah ada kemajuan, atau mungkin udah dapat rezeki lain. Dan ternyata jawaban dari Mas Asep masih sama aja kan, masih pusing. Sampai akhirnya obrolan berlanjut, dan ya bener, akhirnya Mas Asep ini mulai tertarik sama apa yang diceritain oleh si Rido ini. Nah, dari situ akhirnya si Rido ini punya usulan. Sebenarnya kok ada satu orang wanita yang juga punya masalah perekonomian yang hampir sama kayak si Asep ini. Nah, akhirnya dari ceritanya Rido ini, karena pesugihan Gunung Kemukus ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang, dan memang harus berpasangan, di mana pasangan ini harus cewek cowok dan tidak boleh suami istri kan. Akhirnya si Rido ini punya gagasan untuk mengenalkan Asep kepada salah seorang temannya. Kita sebut aja nama temannya ini Rina. Jadi dari obrolan siang itu, mereka membuat janji untuk besok bakalan bawa Rina ke sini biar ketemu sama si Asep. Terus nanti setelah itu udah biar jadi keputusan mereka berdua. Setelah pertemuan yang kedua sama si Rido ini, dan Asep mulai tertarik sama apa yang diceritakan tentang Gunung Kemukus, tibalah hari dimana si Rido ini ngebawa Rina untuk nemuin Asep. Akhirnya di situ terjadi sebuah obrolan, dan ternyata mereka deal. Mereka berdua sepakat untuk menjalani ritual di Gunung Kemukus. Akhirnya, singkat cerita, Asep dan Rina ini melakukan sebuah perjanjian untuk bertemu kembali di hari yang sudah ditentukan, yaitu Selasa Kliwon. Dan di hari itu mereka bakalan pergi ke Gunung Kemukus. Terus Selasa Kliwon udah lewat beberapa hari dari awal mereka ketemu kan. Terus si Asep ini akhirnya bohong sama istrinya, dia bohong. Jadi dia izinnya mau pergi buat ngebantuin temennya ini sopir. Jadi yang dimaksud si Rido ini kan, dia bakal ngebantuin Rido buat ngebawa hewan ternak ke salah satu pasar Kliwon yang ada di luar kota. Dan tepat hari itu adalah hari Selasa Kliwon. Nah, akhirnya berangkatlah si Rido ini berangkat sama Rina ke Gunung Kemukus. Singkat cerita kan, mereka sampai di Gunung Kemukus. Sampai di kawasan Gunung Kemukus, mereka nggak tahu mereka harus kemana. Cuman dari situ akhirnya ada satu orang yang mendatangin mereka. Terus satu orang ini nanyain kepentingannya mau apa sih kesini. Dan ya langsung aja
dijawab to the point sama Asep apa keperluan mereka. Dan akhirnya si satu orang yang nemuin dua orang ini ngebawa Asep dan Rina ini menuju ke rumah salah satu juru kunci. Nah, di situ terjadi obrolan, dan ternyata untuk melakukan ini masih dibutuhkan modal. Jadi dari si juru kunci ini minta beberapa ratus ribu, itu keperluannya untuk membeli sesaji. Jadi kayak bunga-bungaan dan ya perkara-perkara sesaji lainnya lah. Cuman ketika itu emang ya si Asep dan Serina ini udah siap juga kan. Akhirnya dikasih uang, dan malam itu mereka bisa ritual. Dan ya ternyata yang ritual di Gunung Kemukus itu nggak cuma mereka. Jadi di situ mereka ada kayak nomor antrian gitu. Akhirnya di malam harinya udah tiba giliran mereka untuk ngelakuin ritual. Pergilah si Asep sama Rina ini menuju ke kawasan kan. Jadi awalnya mereka harus ke Sendang Ontrowulan. Jadi di Sendang Ontrowulan itu mereka mensucikan diri untuk kemudian mereka melanjutkan ritual ke makam Pangeran Samudro. Nah, cuman sebelum kedua ini masuk ke Sendang Ontrowulan dan ke makam Pangeran Samudro, jadi si juru kunci ini udah ngasih bacaan-bacaan apa aja yang harus dibaca sama mereka berdua. Cuman di sini kita nggak ceritain ya bacaannya itu apa, atau mungkin ada mantra-mantra lain, mantra-mantra kayak apa, kita nggak ceritain. Nah, terus singkat cerita, setelah mereka berdua sudah menyelesaikan semua ritual di kawasan Gunung Kemukus, mereka akan melanjutkan ke bagian ritual yang ketiga. Jadi di ritual ketiga ini, si cewek dan si cowok yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pesugihan, mereka harus melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dan di situ ada sebuah doa yang harus dirapalkan sebelum mereka melakukan. Jadi di sini kita cuma ceritain artinya aja ya. Inti dari doa itu. Jadi intinya mereka meniatkan apa yang mereka perbuat ini untuk dipersembahkan ke Pangeran Samudro agar nantinya itu bisa menjadi berkah dan rezeki buat mereka. Nah, cuman di sini ini adalah hal yang nggak perlu ditiru ya. Ini kita sekedar cerita gitu. Oke. Udah, akhirnya malam itu mereka setelah ritual di deretan kawasan pemakaman, mereka lanjut nih. Ritual ketiga mereka lakuin, mereka udah berhubungan badan, dan nggak tahu kenapa ya. Jadi setelah satu ronde, Mas Asep ini rasanya capek. Nah, dia pengen jalan-jalan nih. Jadi dia di situ alasannya pengen nyari obat kuat. Kan emang di kawasan situ ada warung-warung yang jual minuman, sekedar minuman kopi, atau mungkin ada jamu-jamuan gitu kan. Akhirnya si Mas Asep ini keluar. Dia ninggalin Rina sendirian di dalam kamar yang mereka sewa. Nah, yang aneh, setelah Mas Asep kembali, dia udah minum jamu, udah istirahat, jalan-jalan kan, dia balik ke kamar dan nyamperin lagi si Rina ini. Cuman dari apa yang didengar Mas Asep ini, Rina ini baru saja melakukan ronde kedua sama Asep. Padahal di situ Asep baru aja keluar dan dia baru masuk ke kamar. Padahal pintu kamarnya pun dibawa sama Asep. Nah, di sini Asep heran kan? Nah, kok bisa? Siapa? Terus siapa yang masuk kamar tuh siapa? Cuman Asep juga nggak berani ngomong apa-apa ya. Karena ya gimana? Karena hubungan mereka berdua pun cuma sebatas pasangan untuk pesugihan gitu kan. Cuman di situ ya saya mulai curiga, tapi hal itu dibiarkan. Udah selesai ritual pertama mereka jalani, dan mereka mendapat instruksi dari si juru kunci. Jadi ritual yang mereka lakukan itu nggak cukup sekali, tapi harus selama 7 kali berurutan setiap malam Selasa Kliwon. Singkat cerita, setelah mereka berhasil melalui ritual yang pertama, tibalah hari Selasa Kliwon berikutnya. Dan masih sama nih, kayak pertemuan mereka sebelumnya. Berangkatlah dua orang ini ke Gunung Kemukus. Sampai di Gunung Kemukus, mereka langsung nemuin juru kunci kan. Mereka nemuin juru kunci, dan akhirnya melakukan deretan ritual kayak yang udah pernah mereka lakuin. Nah, terus setelah melakukan 2 ritual di area pemakaman,
masih sama. Ritual terakhir mereka lakukan di sebuah kamar yang mereka sewa. Malam itu sengaja nih. Jadi semua yang diperluin, barang-barang kayak mungkin pengaman, atau obat kuat, dan lain-lain, si Mas Asep ini udah nyiapin semuanya. Jadi malam itu dia nggak akan ninggalin Rina di kamar kayak yang sebelumnya dilakuin. Udah, Mas Asep sama Rina ini akhirnya melakukan ritual mereka, dan 1 ronde dilakuin, 2 ronde, dan nggak tahu kenapa ya, Mas Asep ini setelah 2 ronde, dia rasanya entah kenapa pengen jalan-jalan buat cari udara lah. Padahal dia udah diniat-niatin bener nih, malam ini pokoknya aku gak akan keluar dari kamar. Tapi akhirnya malam itu si Asep ini keluarlah dari kamar untuk jalan-jalan. Gak jauh dia jalan-jalan, cari udara seger, cuma ngerokok gitu kan. Akhirnya dia sampai di sebuah kawasan di mana di situ ada semak-semak. Jadi di dekat semak-semak itu ada sebuah pohon besar. Dan di situ dia melihat 2 orang. 2 orang ini cewek cowok ya. Dan ya kita nggak tahu 2 orang ini lagi ngapain. Nah, karena melihat hal itu, Mas Asep ini jadi keinget sama Rina yang dia tinggalin di kamar. Terus buru-buru lah, oh iya nih, aku ninggalin Rina di kamar. Akhirnya Asep ini cepat-cepat balik ke kamar. Terus sebelum dia buka pintu kamar, dia sengaja buat ngintip ke lubang kunci. Dan ternyata apa yang disaksikan Asep sesuai dengan apa yang udah diduga. Jadi dari dalam lubang kunci itu, Mas Asep ini melihat sebuah sosok hitam besar yang sedang menyetubuhi Rina. Wah, langsung campur aduk kan perasaannya Mas Asep di situ. Dia ya sakit hati, ya marah, ya gimana, cuman si Rina ini pun juga bukan pasangan resminya dia. Tapi karena marah kan, akhirnya langsung dibuka pintu. Brek! Dan ternyata setelah pintu dibuka, gak ada orang lain selain Rina yang ada di kamar. Dan yang lebih aneh lagi, setelah pintu ini ditutup kan, Mas Asep ini kemudian deketin Rina. Dan di situ, dari apa yang diobrolin Rina ini langsung ngajak ke ronde berikutnya. Yang anehnya kayak dia tuh nggak sadar kalau Mas Asep ini barusan keluar dan dia tuh barusan balik ke kamar. Jadi perasaan si Rina ini kayak dari tadi dia tuh sama Mas Asep di situ. Ya cuman mau gimana lagi ya, namanya makhluk gaib. Dan dari situ malah justru di pikiran Mas Asep ini dia mulai atau mungkin memang harus gini ya. Jadi mungkin harus ada campur tangan makhluk gaib biar ritual mereka berhasil. Nah, pikirannya Mas Asep mulai ke situ. Jadi akhirnya ya udah, si Asep ini cuma bisa pasrah. Sampai akhirnya ya mereka lanjutin hal itu sampai selesailah ritual di malam Selasa Kliwon yang kedua ini. Oke, akhirnya 2 kali ritual sudah berhasil dijalanin oleh Asep dan Rina. Dan tibalah malam Selasa Kliwon berikutnya. Jadi di malam ini mereka akan melakukan ritual yang ketiga. Nah, cuman di malam ini karena Mas Asep dan Rina ini udah beberapa kali kan pergi berdua, dan akhirnya mereka pun semakin akrab. Dan sepanjang perjalanan, entah kenapa si Rina ini terus-terusan gandeng tangannya si Asep. Jadi mereka kayak semakin mesra gitu. Dan dalam perjalanan itu pun terjadi sebuah obrolan antara Rina dan Asep ini kalau Mbak Rina ini akhirnya mengajukan sebuah keinginan. Jadi dia tuh nyatain keinginan dia buat hidup barengan sama Asep ini setelah nanti ritual mereka berhasil. Wah, langsung panas dingin kan tuh si Asep. Gimana nih? Dia juga punya istri di rumah, dia punya anak, tapi wanita yang di sampingnya ini, mungkin tadi belum saya ceritain nih, si Mbak Rina ini usianya antara 30-an lah, 30-an ke atas, antara 30 sampai 35. Tapi si Rina ini, dia emang berpenampilan yang gak jelek, soalnya karena
profesinya Rina ini ternyata memang seorang pemandu lagu, otomatis kan, ya seksi-seksi semelohai gitu. Nah, entah setan dari mana, akhirnya Mas Asep mengiyakan keinginan si Rina ini. Cuman akhirnya, ya kita jalanin dulu aja. Itu udah jawaban dari Asep. Singkat cerita, sampailah kedua orang ini di Gunung Kemukus. Nah, malam itu, sampai di Gunung Kemukus, kalau 2 malam sebelumnya mereka berdua langsung menuju ke rumah si juru kunci kan. Malam ini mereka mampir dulu ke sebuah warung kopi buat istirahat lah. Istirahat, setelah nggak lama mereka minum kopi, makan-makan dikit, terus terjadi obrolan. Jadi akhirnya yang pergi ke rumah juru kunci ini karena udah tahu kan, udah Asep aja, si Rina ini mutusin buat nunggu di warung. Pergilah si Asep ke rumah juru kunci. Sampai akhirnya dia mendapat nomor antrean. Nah, yang terjadi setelah si Asep ini kembali ke warung, dia nemuin Rina ini sedang ngobrol sama seorang laki-laki yang nggak mereka berdua kenal. Dari situ si Asep ini langsung emosi. Dia udah dateng, deket, sambil marah. Tapi si Rina ini langsung nenangin Asep. Dia langsung nenangin Asep dan ngejelasin kalau di antara mereka ini nggak ada apa-apa. Oke, dari situ masalah selesai. Masalah orang ketiga ini selesai kan? Dan mereka nunggu sampai giliran mereka. Nah, dan setelah giliran mereka lakuin ritual nih kayak biasanya. Mereka pertama pergi dulu bersuci ke Sendang Ontrowulan sampai akhirnya ke makam Pangeran Samudro dan lanjut ke ritual yang ketiga. Nah, di malam ritual yang ketiga ini, akhirnya karena udah 2 malam dilaluin Asep, dan dia sadar kalau ada makhluk gaib yang ikut serta dalam ritual mereka. Malam ini si Asep bener-bener gak ninggalin Rina sendirian di kamar. Dan ternyata ya memang karena 1 malam itu dia ditungguin terus ya, memang gak terjadi apa-apa. Sampai keesokan harinya mereka pulang lagi ke rumah. Oke. Kayak biasa kan, mereka nunggu buat malam Selasa Kliwon berikutnya. Dan mereka jalanin kehidupan kayak biasanya. Nah, cuman di sini, di tengah-tengah penungguan mereka ke malam Selasa Kliwon berikutnya, Asep ini kerja. Dia jaga parkir kayak biasanya. Sampai tiba-tiba siang hari, di tempat parkir, ada seorang laki-laki tua, bapak paruh-baya lah, yang mendatengin Asep sambil bawa bungkusan. Bungkusan ini bungkusan kain putih lusuh. Kalau kainnya tuh kalau sama karung goni lebih tebal dari karung goni, tapi walaupun tipis, kain ini tetap nggak tembus pandang, nggak tembus isinya apa gitu. Dan dia nggak banyak ngomong, dia cuma ngasih bungkusan itu ke Asep. Truk, ini ada titipan, dan dia bilang seko kidul dari selatan. Dia cuma bilang itu, terus dia pergi tanpa ngejelasin suatu hal apapun. Dan di situ si Asep ngerasa kayak dihipnotis. Jadi ya udah, bingkisan itu dia terima tanpa bertanya sesuatu apapun, sampai akhirnya bapak-bapak itu pergi. Terus Asep baru sadar, loh ini apa? Karena penasaran kan, akhirnya ditengok isi bungkusan itu, dan kok kaget si Asep. Jadi di situ dia ngelihat, walaupun nggak penuh, tapi dia tahu kalau itu uang lembar 100 ribuan, yang jumlahnya nggak sedikit. Buru-buru nih, ditutup lagi sama Asep. Dia selesaiin kerjaan hari itu, terus dia nyari tempat buat ngitung uang yang ada dalam kantong itu. Dan wah, 1000 pertanyaan di kepalanya kan. Ini orang dari mana? Kok ngakunya dari selatan? Karena kalau selatan itu cenderung ke arah laut selatan ya. Kalau orang Jawa kan gitu. Padahal dia ritualnya di Gunung Kemukus. Sedangkan kalau Gunung Kemukus dari arah Bandungan itu justru ke timur. Kok yang datangnya dari selatan? Nah, tapi yang namanya Asep ini butuh uang, ya udah, dia nggak peduliin tuh maunya datang dari mana, yang penting itu uang.
Cuman dia keinget sama pesan dari juru kunci. Jadi dari kalimat juru kunci itu, jadi nanti dari salah satu orang dari pasangan ini, kalau kalian mendapatkan hasil itu harus dibagi 2 sama pasangannya. Nah, setelah dihitung kan uang yang diterima si Asep ini, ternyata hasilnya ada 20 juta. Wah, seneng tuh ya. Sore itu juga si Asep ini nemuin Rina. Dia nemuin Rina ke kos. Dan di situ dia ceritain apa yang barusan dia dapat. Dan dia serahin tuh 10 juta ke Rina. Dan 10 jutanya lagi dia bawa pulang. Cuman sebelum si Asep ini meninggalkan Rina, ada satu pertanyaan yang bikin Asep ini ganjel. Jadi di situ Rina tanya ke si Asep, nanti malam main lagi ke sini nggak? Kayak malam-malam sebelumnya. Nah, kaget kan si Asep. Padahal si Asep ini nggak pernah nemuin Rina bareng satu kali pun, kecuali mereka emang mau berangkat ke Gunung Kemukus. Tapi dari pertanyaan si Rina ini, si Asep udah beberapa kali datang ke kosnya Rina. Wah, udah kan, di situ nggak ada pikiran lain kecuali campur tangan makhluk gaib. Tapi Asep masih nggak ngomong apa-apa, cuman dia jawab ke Rina, mungkin malam ini nggak dulu karena dia habis dapat uang kan, mungkin mau dikasih ke istrinya itu. Nah, singkat cerita, setelah si Asep ini mendapatkan uang kan, dia kasih tuh 2 juta ke istrinya dan 8 juta dia simpen. Nah, akhirnya karena Mas Asep ini nggak berhasil nemuin Rina, lewatlah satu malam Selasa Kliwon yang harusnya dijadwalkan untuk mereka ritual. Tapi tetap kan, akhirnya Mas Asep ini pulang. Di situ dia udah mulai merasa gelisah. Cuman dia nutupin semua itu biar gak ketahuan sama istrinya. Tapi selang beberapa hari ya, Mas Asep ini karena kebeban sama pikirannya kan, dan dia masih terus tuh nanyain gimana informasi keberadaan Rina ke orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia masih nggak berhasil. Dan lama-kelamaan ternyata kesehatan Mas Asep ini mulai turun. Jadi awalnya dia mungkin cuma sering ngigo. Mas Asep ini ketika ngigo dia ngomongnya nggak jelas, dan lepas dari itu akhirnya dia mulai kebawa sama mimpi kan. Jadi entah dia mimpi Rina yang dibawa pergi sama orang lain, atau bahkan dia sering dimimpiin sama makhluk hitam tinggi besar yang ketika itu dia lihat. Dan dari situ istrinya mulai penasaran. Tapi dia nggak tahu kan, setiap dia tanya ke Asep, ya mungkin jawabannya cuma masuk angin biasa gitu. Cuman dari kesehatan Asep ini mulai menurun. Terus usaha jahitan yang istrinya jalanin, yang awalnya lancar kan, itu akhirnya usahanya mulai turun juga. Dan keadaan ekonomi keluarga ini makin memburuk lagi. Jadi balik ke tahap awal. Dan nggak cuma itu, karena si Asep ini udah mulai sakit-sakitan, dia udah nggak bisa lagi untuk berangkat kerja jaga parkir. Jadi mau nggak mau istrinya yang menafkahi keluarganya. Di situ beban istrinya mulai tambah berat kan. Mulai tambah berat, tapi dia nggak tahu nih apa yang harus dia lakuin. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, diperiksa ke dokter, Mas Asep ini nggak sakit apa-apa. Jadi jawaban dari dokter tuh mungkin dia cuman stres karena beban pikiran. Jadi justru sama si dokter disaranin untuk refreshing biar pikirannya lebih tenang, atau mungkin untuk ibadah. Nah, jadi dari dokter gitu. Dan seiring berjalannya waktu, entah kenapa setelah usaha jahitannya ini turun, 2 mesin yang awalnya dijalanin sama istrinya Mas Asep ini, 1 mesin itu rusak. Jadi tinggal 1 kan. Dan udah nggak ada biaya lagi untuk ngebeli atau memperbaiki mesinnya yang rusak ini.
Nah, dari situ ekonomi makin down, makin down, makin down. Dan sampai suatu hari, di tengah-tengah sakitnya Asep ini, ketika itu pagi, istrinya ini shock. Karena ngelihat Asep ini pagi itu sehat. Jadi biasanya Asep ini udah jadi, kalau orang bilang, kembang kasur gitu ya. Jadi dia cuma bisa rebahan di kasur, berbaring, dan semuanya yang ngurusin adalah istri dan anaknya. Nah, pagi itu Asep duduk di ruang tengah, kayak orang sehat, yes, normal kayak biasanya lah. Dan nggak lama, setelah ditanya sama istrinya, basa-basi kan, Mas udah sehat atau gimana kan? Tiba-tiba Asep ini nangis, dia sujud ke kaki istrinya, dan seketika itu juga Mas Asep ini nyeritain apa yang udah dia lakuin. Gimana? Gak kebayangan perasaan istrinya setelah tahu semua kenyataan. Dan ya jelas aja, ini namanya wanita kan. Istrinya Mas Asep ini nangis, tapi ya udah mau gimana lagi, karena semua udah terjadi. Ya akhirnya dia cuma bisa maafin si Asep ini. Dan ternyata kejadian Mas Asep ini minta maaf ke istrinya itu kayak sebuah pertanda. Nah, jadi setelah pagi itu obrolan dari dua orang ini kan, istrinya ini tetap ngebuka usahanya kayak biasanya, dan si Mas Asep ini masih istirahat di rumah. Dan nggak berapa lama setelah istrinya pergi, datang informasi dari tetangganya yang nyampein kalau Mas Asep ini barusan pulang. Jadi suaminya meninggal. Tambah sedih lagi istrinya. Ternyata kesehatan suaminya yang tiba-tiba ini adalah sebuah pertanda untuk kepergiannya. Dan akhirnya ya udah, istrinya Mas Asep ini akhirnya menjadi janda dan dia harus menafkahi satu orang anaknya ini sendirian. Oke, singkat cerita, beberapa hari dari kejadian ini udah berlalu kan. Temennya Asep, Rido, ini mulai penasaran dan curiga, kok si Asep ini nggak pernah nongol di tempat parkir. Karena dia pernah ada hubungan deket sama Asep kan, akhirnya dia tanya nih ke beberapa orang yang ada di situ, dan dia shock ketika mendengar informasi ternyata si Asep ini udah nggak ada. Nah, akhirnya dia tanya alamat si Asep untuk nemuin keluarganya, dan akhirnya ditemuin lah istrinya. Dan di situ si Rido ini juga minta maaf ke istrinya. Jadi di situ si Rido ini niatnya menceritakan apa yang udah terjadi. Cuman ya karena istrinya udah tahu kan, jadi ya udah semuanya udah dimaafin sama istrinya, dan yang terjadi sudah biarlah terjadi. Dan sampai cerita ini diturunkan, kita masih belum tahu gimana kabar tentang Mbak Rina ini ya. Oke, jadi begitulah cerita yang disampaikan oleh Mas Agus mengenai temannya yang namanya Asep ini tadi. Dan jadi gimana tuh pendapat kalian tentang cerita ini? Boleh banget buat tulis komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat lagi. Terus buat kalian yang pengen jadi narasumber atau punya pengalaman dan cerita-cerita horor lainnya, boleh banget buat ngirim ceritanya ke alamat email kita yang ada di bawah, atau bisa DM ke alamat Instagram yang kita cantumkan di bawah juga. Terus akhir kata, jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan semoga selalu dilancarkan segala macam urusannya, semoga selalu dilampahkan rezekinya, dan semoga selalu diberi kesehatan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhirnya yang nyewa satu petak warung lah, satu petak tempat untuk dia jadi